Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semuanya selamat datang dulur-dulurku semua di Lambe Crypto Channel. Video kali ini ya, saya akan memperlihatkan dua sisi perbedaan dan mungkin bisa jadi kalian pertimbangkan ya untuk membeli aset di masa depan. Dimana di sini ada Buffdot satunya. Dan yang kedua ada MetaDoge Shiba yang belum saya review ya, belum sempat saya review karena memang masih dalam tahap riset. Dan hari ini kita menemukan suatu data di mana di MetaDoge Shiba ini melakukan pencabutan LP seperti yang terjadi di Buffdot. Tapi ada beberapa hal perbedaan yang harus saya ulas di sini teman-teman, yang dimana nanti bisa kalian jadikan pertimbangan ya. Dimana kalau kita tahu bahwasanya beberapa saat yang lalu ada beberapa orang yang memanfaatkan pencabutan LP di Buffdot sendiri, dan kita atau beberapa orang dari Lambe Crypto masih menahankan, bahkan sempat melakukan buyback ya waktu di bawah, dan akhirnya endingnya cuan. Karena memang kita juga beli di bawah sih, nggak di atas. Dan buat teman-temanku semua yang pemula ya, jangan mudah panik dan selalu dior terhadap suatu project ya. Jangan mengandalkan seseorang. Kita ulas dari mana dulu ya? Kita coba ulas dari Buffdot sendiri ini ya. Buffdot sendiri ini saya akan perlihatkan di mana dia melakukan pencabutan LP. Namun pencabutan LP ini tidak semuanya hanya sekian persen, tapi bukan LP yang di lock di Excel ya. Kita obrak-abrik dulu. Nih ada wallet dev ya, ini transaksinya ini di wallet developer. Kalian bisa coba cek di Pocoin ya, dia sudah sempet ya menambah Dogecoin atau Buffdot BNB-LP juga nih, remove ya. Nih yang kemarin benar-benar gempar dan langsung menjadikan harga Buffdot itu sempat runtuh seketika, bleng. Remove LP ini sempat membuat orang banyak panik dan viral, dan ternyata remove LP ini tidak semuanya teman-teman, hanya sekian persen, dan ini dilakukan saat Buffdot mencapai puncak-puncaknya ya, mencapai puncak-puncaknya di mana market cap ini bisa kita lihat sampai, kalau saat ini kan sekitar 58 jutaan ya, 58 jutaan. Kalau di sini berarti 78 jutaan, di sini 100 jutaan, dan tentunya kalau semakin naik 140 jutaan. Habis itu di sini 160 jutaan, 170 jutaan. Di puncak-puncaknya ini mereka melakukan pencabutan LP. Dan pencabutan LP tersebut juga tidak karena efek impulsif ya, kepanikan tersebut menyebabkan penurunan sehingga sampai kemarin turun ke 26 juta ya, 26 juta market cap-nya itu turun sampai segitu. Nah saat ini sudah stay di 58 juta, dan ini it's okay menurut saya ya, karena memang posisi kenaikannya ini cukup signifikan ya, cukup tinggi, dan dia baru melakukan pencabutan LP yang kecil teman-teman ya, dan itu untuk membiayai sesuatu. Ada beberapa indikasi yang saya lihat di sini, di mana pihak Buffdot sendiri ini setelah melakukan pencabutan LP dia melakukan buyback ya, melakukan buyback di sana. Setelah dia melakukan beberapa kali buyback sampai nih perlihat ya, di wallet developer nih cukup tinggi ya, sampai ribuan dolar nih. Kalau kata orang ada yang buybacknya dikit lah, ini walletnya dev, ini walletnya dev, kalian bisa lacak. Ini cukup tinggi, cukup banyak ya, dia melakukan ini sampai puluhan ribu lah teman-teman. Jadi pencabutan LP itu juga untuk kemajuan project juga, dan bahkan di sini juga ada penambahan LP lagi. Tapi silahkan dilacak sendiri. Dan ada satu hal yang di sini membuat saya sedikit bertanya-tanya, ada apa? Yakni di bagian ini ya, bagian ini ada pengiriman ke Hotbit ya. Pengiriman ke Hotbit ini pun masih digunakan beberapa orang untuk melakukan food di BNB-LP sendiri. Boleh ini kalian tentukan, terserah apa yang kalian baca, apakah memang dev melakukan pengamanan modal atau memang Buffdot sendiri ini akan listing di Hotbit ya. Nih bagian BUSD, di bagian PNPLP ini
ada 35.000 US dollar ini dikirim ke Cloud Wallet Hotbit. Kalau dia benar-benar akan listing di sana, ya sudah pasti mereka akan ngirim buff dots juga ke pihak Hotbit. Nah, saat ini kemungkinan besar yang saya baca dari sini, kalau toh misal pihak buff dots mau mengamankan, ngapain dia kirim BUSD ke Hotbit? Kenapa nggak langsung jual saja di walletnya? Terus habis itu nggak lama ngeruk, udah gitu aja ya. Dan lagi market cap masih dipertahankan di area pertengahan ya, di area 58 juta untuk market capnya itu. Ini masih tinggi sekali. Dan di sini tetap saya masih bersifat netral, tapi dengan data ya, dengan data Buffdot sendiri ini sempat mengirim 35.000 USDT ke wallet Hotbit. Nah, ini ada dua persepsi teman-teman yang bisa kalian lihat. Saya melihat ini sebagai sebuah awal yang bagus. Siapa tahu nanti dia akan listing di Hotbit. Dan ini adalah biaya yang dikirimkan ke pihak Hotbit. Nah, kemungkinan kedua yang dijadikan sama beberapa founder terhadap Buffdot sendiri, ini adalah pengamanan modal. Coba kita ulas sedikit tentang pengamanan modal, pengamanan uang ya, pengamanan uang. Kenapa nggak langsung di Trust Wallet saja? Kan dari Trust Wallet bisa kirim ke beberapa wallet mereka. Seperti yang akan saya ulas di Dotship ya. Dotship itu ada pengamanan BNB ke beberapa wallet mereka. Nanti akan saya bahas. Nah, di sini sendiri saya melihat ini semoga menjadi awal yang bagus sebagai Buffdot bisa listing di Hotbit. Terus lagi Buffdot kan juga sudah listing di CoinGecko dan CoinMarketCap ya. Memang ada kemungkinan dia bisa saja kabur kapanpun dan proyek itu ngeruk, karena dari zaman ERC20 sampai sekarang banyak yang hal-hal seperti ini sudah listing dan sebagainya. Tapi saya melihat kepositifan di sini tentang Buffdot Coin ya. Semoga aja sesuai data-data ini bisa mengarah kepada listing di Hotbit ya. Untuk berikutnya kita akan masuk ke Meta.Shiba. Ya, ini yang belum saya review. Nah, untuk Meta.Shiba sendiri ini kita melihat bahwasanya dia baru menyentuh dari sekarang ya. Sekarang itu hanya 220.000 market cap loh, udah dicabut. Nah, sementara di sini dia itu baru naik, baru dikit gitu loh, baru sampai beberapa juta saja dia sudah melakukan pencabutan LP. Dan bagaimana ini terjadi ya, kita bisa melihat langsung saja. Saya cek tadi untuk wallet devnya itu memang ada beberapa BNB, walaupun bagian kecil itu diamankan di beberapa wallet mereka gitu loh. Nah, saat dev wallet di sini kita bisa melihat ada perimuvan daripada LP yang terjadi di sini. Walaupun hanya sekitar 10% di sini, ini sangat berpengaruh kepada psikologis daripada holdernya teman-teman. Dan di wallet devnya sendiri ini dia juga melakukan penjualan ya, melakukan penjualan Dogeshiba, Dotship. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, kalau misal data saya salah ya, melakukan penjualan itu 1,4% dan penjualan lagi di sini 0,5%. Nah, kalaupun nanti ini dipakai sarana promosi nggak masalah teman-teman ya, semoga saja. Tapi di sini ya, selain dia melakukan penjualan, di sini ada pengiriman BNB 6 BNB keluar ya, walaupun hanya kecil ya. Sampai sekarang belum ada pergerakan lagi di sini karena memang pastinya orang banyak yang memantau wallet tersebut. Di sini sendiri kita akan coba buka di bagian Binance Smart Chain. Di sini dikirim ini ada smart kontraknya. Nah, di sini dikirim ke wallet ini teman-teman ya, ke wallet ini. Nah, wallet ini sendiri adalah wallet yang banyak sekali koinnya ya, banyak sekali token-token dan koin-koin BNB. Nah, balance-nya hilang teman-teman. Tadi di sini balance saya lihat ada 258 lah ini ya, kalian bisa lihat ya. 2 menit yang lalu, berarti benar, saya sekitar beberapa menit yang lalu, sekitar 10 menitan yang lalu lah saya pantau itu masih sekitar 258. Nah, jadi dari wallet dev itu kembali lagi masuk nih, yang pertama 6 BNB ya kan. Ini habis itu 210 BNB. Ini wallet yang diamankan. Ini masuknya ke hot wallet Binance ya. Ke hot wallet Binance, outnya ke hot wallet Binance.
ini dari wallet yang sini. Jadi paralel teman-teman ya. Dari dev wallet kita reload dulu ya. Ini seru ini. Untuk MetaDots ini perbedaannya sama Buff Dots ya. Makanya di sini saya gemes gitu lah. Saya sih masih ada simpen dikit ya. Nah di sini dia melakukan penjualan. Yang pertama dia juga beberapa kali melakukan ini cuma buybacknya itu kecil-kecil ya, ini miskin nih, kecil-kecil. Habis itu dia melakukan LP ya, setelah itu dia di remove lagi, setelah di remove habis itu dia menjual dotship dijual lagi, setelah itu dia dikirimkan ke wallet 6 BNB ini. Dan beberapa menit yang lalu wallet tersebut saya lihat ada 260-an ya, 258 ya kalau di sini ya, 258 ya, 250 lebih lah. Nah, saat ini wallet tersebut keluar ke Binance Hot Wallet ya. Keluar ke Binance Hot Wallet ini bisa kita lacak terus teman-teman ya. Blockchain itu transparan, jadi kalian nggak usah bingung-bingung. Jadi yang jelas kalau kita sudah melihat dia masuk ke Binance Hot Wallet, berarti masuk ke exchange wallet centralized dia. Kalau sebanyak ini walletnya Binance teman-teman, bukan walletnya daripada devnya. Jadi kalau kalian pun depo ke Binance, masuknya juga ke Binance Hot Wallet. Paham ya sampai sini ya? Jadi uangnya ini ya bisa saja ditradingkan di sana. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa perbedaan tentang cabut LP digunakan untuk apa dan cabut LP ini bertujuan untuk apa. Kalian paham ya di sini ya? Ini sangat jelas bahwasanya dari Buff Dots dan MetaDotship ini larinya itu sudah jelas. Kalau MetaDotship larinya ke Binance Hot Wallet ya, kalau kita lacak tadi ya, digunakan untuk trading ternyata. Nah sementara di Buff Dots itu digunakan untuk buyback dan sarana promosi lanjutan. Itu semoga ya, apapun yang terjadi di masa depan saya pribadi tidak bertanggung jawab. Ini hanya riset sederhana dari saya tentang perbedaan antara MetaDots cabut LP dan Buff Dots cabut LP digunakannya untuk apa. Ini jelas-jelas sudah saya ulas dan teman-teman bisa melihat perbedaan yang sangat jauh di sana. Kedepannya selalu riset ulang apapun yang ada di video ini ya. Kalian harus riset ulang ya. Karena kenapa? Kita selalu telat ya untuk upload tentang project-project seperti ini. Alasan saya juga seperti ini teman-teman. Alasan saya itu harus benar-benar melihat, nggak cuma misal ini request teman-teman langsung saya review, atau mungkin saya mungkin ya sampai saat ini hanya beberapa kali dapat endorse ya. Yang jelas sih saya lebih pada riset dari request teman-teman ya. Kalau misal ada project saya review, teman-teman kalau misal terjadi hal seperti ini gimana gitu loh. Saya lebih memilih komunitas saya sehat ya. MetaDots ini dari kemarin memang mau kita review, makanya kita ulas dulu di Telegram sebelum kita masukkan ke YouTube. Kalau memang dirasa bagus dan kita sudah melihat ada performa bagus setelah direview beberapa YouTuber, memang naik ya, naik naik. Tapi di sini masih ada keganjilan yang membuat saya berpikir untuk melanjutkan posting di YouTube. Dan akhirnya hari ini terjawab sudah, semua terjawab sudah. Kita sudah ulas dalam video. Selanjutnya tentukan pilihanmu sendiri. Dan inilah kenapa alasan Lambe Crypto selalu reviewnya agak terlambat, karena kita harus riset secara mendetail. Tapi kembali lagi, kita hanya manusia biasa yang memiliki kemampuan terbatas. Riset selanjutnya kalian bisa lakukan riset lanjutan ya, sebelum membeli sesuatu yang kita sarankan atau kita share. Terima kasih, sehat selalu, salam cuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Lambe Crypto.